Seni selalu terjaga, menikmati setiap helai daun yang tumbuh. Meskipun kelak ia akan gugur, namun keyakinanku tak tergoyahkan. Lembar demi lembar daun yang gugur, entah karena angin, entah karena usia, atau entah karena si jahil yang terlena akan rasa. Tidak akan percuma, ia pasti akan berarti. Ialah yang memupuk hamparan gunung. Ialah yang tulus menyajikan keindahan. Karena ia juga yakin gugurnya adalah untuk tumbuh. Seperti ombak di lautan yang tak jenuh, seperti pasang surut yang selalu berganti, laksana air mengalir di sepanjang sungai, terus melaju meski terhantam bebatuan. Mata ini masih terjaga, memaksaku untuk menghitung butir demi butir pasir di pantai. Meskipun aku yakin tak akan cukup seluruh waktu dalam hidupku untuk memungut dan menuliskannya dalam deret angka. Seni dan budaya merupakan salah satu aset pariwisata, terutama seni dan budayaan yang berakar yang tumbuh dari budaya Kabupaten Pacitan. Kenapa demikian? Karena seni dan budaya adalah merupakan salah satu daya tarik wisatawan dalam rangka pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Pacitan. Terutama perkembangan ini saya mencermati bahwa seni, kesenian, dan harus ditopang dengan inovasi. Inovasi-inovasi itulah yang akan nanti mendukung daya tarik wisatawan yang ada di luar Pacitan. Perkembangan perkembangan itu adalah untuk mendukung sarana dan prasarana yang nanti akan mewujudkan bahwa satu destinasi dan destinasi yang lain akan berkembang sesuai dengan zamannya, dan tentunya UKM-UKM yang ada di sekitaran destinasi tentunya akan lebih baik dan berkembang. Kabupaten Pacitan ini sebetulnya kan sudah diuntungkan dengan adanya satu wisata alam. Cuma yang belum tergarap secara maksimal itu adalah seni budayanya. Secara umum sebetulnya di Kabupaten Pacitan itu sangat kaya seni budayanya, baik nilai budaya, nilai tradisi, dan seni-seni yang lainnya yang berkembang di Pacitan. Sabtu 19 Februari 2022, hari yang menjadi saksi sejarah 277 tahun silam. Tanah tempatku berdiri terlahir. Dengan tema Pacitan Tumandang, yang memiliki harapan untuk sama-sama bergerak membangun Kabupaten Pacitan. Bergerak adalah proses, mengaitkan harapan demi harapan, merajut harapan dan cita-cita. Bergerak bersama menuju Pacitan sejahtera dan bahagia. Pacitan adalah keindahan. Keindahan akan alam dan tradisi. Keindahan akan budaya yang selalu melekat di hati masyarakatnya. Hari itu, Kamis 17 Maret 2022, seniman karawitan lokal diundang secara khusus untuk memainkan gamelan dan ngelaras uyon-uyon di pendopo pemerintahan Kabupaten Pacitan. Pagelaran ini menjadi awal positif dalam kebangkitan seni di Kabupaten Pacitan. Menjadi pelipur lara
bagi para pelaku seni setelah menahun terimbas pandemi. Pacitan memiliki ragam warisan budaya yang tak lekang oleh kemajuan zaman. Salah satu di antaranya adalah wayang beber. Hari itu, Rabu 30 Maret 2022. Wayang beber yang lazim dimainkan oleh dalang memakai media beberan gambar yang dibuka dari masing-masing gulungannya. Kali ini, episode kisah Panji dalam wayang beber disajikan dalam kemasan sendra tari yang ditampilkan secara epik dan apik di atas panggung. Karya yang luar biasa ini disajikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bersama para seniman Surabaya. Menyelamatkan dan menyebarkan budaya yang luhur ini adalah suatu keharusan. Karena budaya ialah bagian dari denyut nadi keindahan negeri ini. Keharusan ini adalah tugas kita bersama. Hari itu, Sabtu 21 Mei 2022. Pecinta seni lukis di Pacitan tumpah ruah di Pantai Pancerdor. Mereka datang untuk ambil bagian bersama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Putra terbaik Pacitan yang memimpin negeri ini selama 10 tahun. Dengan tajuk Pacitan Menggambar 2022. Menggambar adalah menggoreskan rasa dalam kanvas, mensyukuri keagungan ciptaan yang maha kuasa, mensyukuri keindahan pesona alam Pacitan. Kurang lebih 18 km arah barat daya dari pusat kota Pacitan. Kita menuju ke sebuah desa di Kecamatan Puno. Tepatnya di Desa Gondosari. Pada hari itu, Jumat 3 Juni 2022. Desa Gondosari berusia 120 tahun. Masyarakat tumpah ruah menuju lapangan desa. Berbagai kesenian tradisional ditampilkan untuk menyemarakan hari jadi desa yang berusia lebih dari 1 abad ini. 20 km dari Desa Gondosari, kita menuju Desa Sekar, Kecamatan Donorojo. Desa yang memiliki tradisi unik yang dimiliki Kabupaten Pacitan, yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2017, yaitu tradisi jeprotan. Tradisi jeprotan sendiri telah menjadi agenda tahunan, tepatnya saat ritual bersih desa, yakni tiap hari Senin Kliwon bulan Longkang dalam kalender Jawa, yang menampilkan 2 kelompok pemuda saling lempar. Mereka pun dengan riang gembira saling lempar buah kelapa muda jenis cengkir yang telah direndam selama beberapa hari. Bagian sabut juga harus dikupas bersih sebelum digunakan untuk saling melempar. Kita menuju wilayah Kecamatan Pringkuku, tepatnya
di desa Glinggangan. Hari itu Rabu Wage 22 Juni 2022. Seluruh warga masyarakat tumpah ruah di lapangan Gunung Manggis. Ratusan pasang mata sebagai saksi kirap tumpeng raksasa yang diarak dari halaman balai desa setelah rangkaian seremonial kirap dilanjutkan rebut tumpeng. Sebagai lambang syukur atas rezeki dan keselamatan untuk warga Glinggangan. Setelah kita menjelajahi wilayah barat dari pusat kota Pacitan, kita melanjutkan langkah menuju wilayah timur, tepatnya di Pantai Tawang, Dusun Tawang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo. Hari itu Selasa Kliwon 28 Juni 2022. Masyarakat setempat melaksanakan upacara adat Jangkrik Genggong, yaitu berupa upacara adat sedekah laut. Tujuan dari upacara adat Jangkrik Genggong ini adalah untuk mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa berupa kesuksesan dalam hidup. Setelah ritual adat Jangkrik Genggong dilakukan, para nelayan akan panen raya ikan karena jumlah hasil tangkapannya lebih banyak dari hari-hari biasanya. Bagi anak laki-laki yang siap untuk melaut kali pertama, diwajibkan untuk mengikuti upacara Jangkrik Genggong terlebih dahulu. Empat hari kemudian, tepatnya pada hari Sabtu Pon 16 Juli 2022, masyarakat di Dusun Nitian, Desa Sukoharjo, tumpah ruah dalam sebuah upacara adat. Upacara yang sudah turun-temurun dan syarat nuansa guyub rukun untuk menolong sesama dilaksanakan bertajuk entas-entas, yang merupakan salah satu tradisi upacara adat Jimpitan bagi kaum agraris di Kabupaten Pacitan. Upacara adat entas-entas Jimpitan dimulai pada malam hari dengan membentuk kelompok pemuda yang bertugas sebagai pemungut hasil panen kepada warga. Para pemuda yang bertugas kemudian keliling dari rumah ke rumah warga untuk meminta jimpitan hasil panen. Kata jimpitan bermakna mengambil barang sejimpit, yang berarti sedikit dari hasil panen para petani, untuk kemudian dikumpulkan guna dibantukan kepada warga yang tidak memiliki hasil panen atau petani yang mengalami busuk, yang berarti gagal panen. Acara tradisi entas-entas Jimpitan di Desa Sukoharjo berlangsung meriah dengan ditampilkannya hiburan seni kodean lesung dan seni perkusi gamelan kaca dari Sanggar Songmeri. Di penghujung bulan Juli, tepatnya pada hari Jumat Legi 29 Juli 2022. Ratusan masyarakat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ramai-ramai berjalan kaki melaksanakan tradisi laku suran ke pantai selatan, tepatnya ke pantai Pancerdor. Hal ini dilakukan dalam upaya membangkitkan kembali tradisi lama laku suran, yakni berjalan kaki pada penyambutan datangnya malam tanggal 1 Suro atau malam tanggal 1 Muharram.
tujuannya untuk tirakatan menyambut datangnya malam pergantian tahun baru Hijriah atau tahun baru Jawa di pinggir pantai. Laku Suran dimulai dari depan pendopo Kabupaten Pacitan menuju ke pantai Pancerdor. Kegiatan Laku Suran ditutup dengan makan bersama nasi yang dibungkus daun pisang atau biasa disebut tempelang. Pada hari Minggu Kliwon 7 Agustus 2022 diselenggarakan sebuah pertunjukan yang langka, yakni Wayang Suluh. Pagelaran Wayang Suluh dalam rangka HUT ke-8 Paguyuban Pagelaran Wayang Semesta Kabupaten Pacitan di lingkungan Jatirogo, Desa Kembang, dipentaskan oleh Kidalang Anjas Asmoro Hadi dan mengangkat judul Wahyu Katentreman. Wayang Suluh adalah wayang yang terbuat dari kulit dan berbentuk manusia biasa seperti tokoh keseharian. Sesuluh berarti memberikan penjelasan atau membuat hati yang gelap menjadi terang, memberikan pencerahan, dan yang belum tahu menjadi mengerti. Di Kecamatan Pringkuku ada sebuah festival yang sudah berjalan bertahun-tahun. Untuk tahun 2022 adalah edisi yang keempat. Acara tersebut adalah Pelem Festival yang digelar mulai Selasa tanggal 9 Agustus hingga Minggu 13 Agustus 2022 di Desa Pelem, Kecamatan Pringkuku, Pacitan. Pada tahun ini, rangkaian Pelem Festival edisi 4 tahun 2022 yang digelar ini terdiri dari workshop, performance, pameran, dan warung rakyat. Dan salah satu yang cukup menarik dalam agenda hari pertama Pelem Festival adalah Memetri Urup. Ritual Memetri Urup adalah perwujudan doa dan permohonan kita kepada Tuhan, kepada alam, kepada semesta untuk menjaga kebermanfaatan kita sebagai manusia, kepada alam sekitar, kepada sesama manusia, dan kepada semesta. Siapa yang tidak mengenal dengan Gunung Limo? Seluruh masyarakat Pacitan atau bahkan luar Pacitan pasti mengetahui Gunung Limo. Gunung yang juga menjadi ikon Kabupaten Pacitan ini memiliki upacara adat yang unik, yang syarat akan nilai religius. Pada hari Sabtu Legi, 13 Agustus 2022, dilaksanakan upacara adat Tetaken yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat sekitar Gunung Limo, tepatnya di Desa Mantren, Kecamatan Kebonagung. Upacara Tetaken merupakan prosesi sakral wisuda para pertapa di Gunung Limo. Ritual acara Tetaken ini merupakan upacara bersih desa atau sedekah bumi. Upacara adat yang digelar tanggal 15 Muharram dalam penanggalan Hijriah dibuka dengan membunyikan kentungan yang berada di Padepokan Tunggal Wulung serta diiringi langgam lagu Gunung Limo. Selanjutnya, juru kunci menuju pelataran untuk melaksanakan prosesi nyuceni murid atau membersihkan diri secara simbolik sebagai perwujudan siswa yang suci karena telah menyelesaikan ilmu hubungan manusia dengan alam di Gunung Limo. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Minggu, 14 Agustus 2022,
di Desa Pelem di Kecamatan Pringkuku memasuki malam puncak Festival Pelem. Festival Pelem sendiri adalah ajang silaturahmi antara seniman dan masyarakat. Juga menjadi interaksi seniman tradisi, kreasi, dan kontemporer. Pelem Festival tahun 2022 mengambil tema kearifan lokal yang mengglobal. Pelem Festival ini adalah kolaborasi yang indah antara sanggar seni, pemerintah desa, dan masyarakat. Di malam puncak festival ditampilkan berbagai pertunjukan seni baik tradisional maupun kontemporer. Di hari yang sama, tepatnya di Dusun Wati, Desa Gawang, Kecamatan Kebonagung, dilaksanakan upacara adat Baritan. Upacara adat ini merupakan upacara tolak bala di saat ada bencana atau wabah penyakit. Upacara adat ini merupakan upacara tolak bala di saat ada bencana atau wabah penyakit. Upacara adat ini diadakan setiap bulan Suro. Baritan berasal dari kata rit, wiritan, yang berarti memohon petunjuk atau perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan. Upacara baritan dilakukan melalui beberapa syarat. Di antaranya, upacaranya harus diadakan di perempatan jalan dusun, karena berada di tengah-tengah sehingga memudahkan masyarakat berkumpul yang berasal dari 4 arah jalan dusun yang merupakan bertemunya Poncoboyo di perempatan tersebut. Dengan melaksanakan penyembelihan kambing jantan kendit, ayam tulak sejodo, dan berbagai sesajen lainnya. Kembali kita berjalan ke utara Kabupaten Pacitan, tepatnya di wilayah Kecamatan Tegalombo, Desa Ploso. Pada hari Sabtu Pon 20 Agustus 2022, dilaksanakan kirab budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun setiap bulan Selo atau Lungkang dalam penanggalan Jawa, yang pada tahun 2022 ini sudah turun ke-10. Kegiatan tersebut adalah kirab budaya Badut Sinampurno. Upacara ruatan Badut Sinampurno berbentuk lakon, sehingga mengikuti prosesi upacara tersebut tak ubahnya menikmati suatu lakon. Adapun identitas kultural pada upacara ruatan Badut Sinampurno menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan sebagai masyarakat agraris, masyarakat simbol, masyarakat yang masih memegang teguh nilai ketimuran. Di hari yang sama, di tempat yang berbeda, tepatnya di Dusun Godek Wetan, Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, diselenggarakan sebuah pertunjukan yang merupakan perpaduan antara olahraga, seni, dan tradisi. Pertandingan sepak bola geni di Dusun Godek Wetan, Desa Jetak, dilaksanakan dalam rangka memeriahkan peringatan HUT RI ke-77. Sepak bola geni merupakan permainan masyarakat yang masih berkembang dan telah tercatat menjadi warisan budaya tak benda di Kemendikristek. Warisan budaya tak benda Indonesia adalah budaya hidup yang berisi unsur filosofis dari tradisi masyarakat dan masih diturunkan dari generasi ke generasi. Masih di hari yang sama, desa yang sama, dan tempat yang berbeda.
tepatnya di Dusun Godek, Desa Jetak, Kecamatan Tulakan. Dilaksanakan kegiatan Malam Janggrung Gelar Budaya Langen Beksan dalam rangka memperingati Malam Satu Suro yang diselenggarakan oleh Paguyuban Pelestari Budaya Lokal Dusun Godek Kulon, Desa Jetak, yakni seni karawitan Kusuma Panci Laras. Uniknya, para pemain karawitan ini mayoritas masih anak-anak sekolah. Sebelum acara, dilaksanakan upacara tolak sengkolo atau tolak balak dengan menaburkan garam ke sejumlah lokasi. Semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan masyarakat biasa hingga pejabat, tampak menikmati Malam Janggrung Gelar Budaya Langen Beksan ini. Dalam menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, tepatnya pada hari Jumat 26 Agustus 2022, diselenggarakan pagelaran reog yang dilaksanakan di alun-alun. Gelaran ini terasa lebih istimewa karena selain dihadiri Bupati Pacitan, Bapak Indrata Nur Bayu Aji, serta jajaran Forkopimda, parade reog juga dihadiri anggota DPR RI, Bapak Edi Baskoro Yudhoyono. Pagelaran ini diikuti oleh ratusan seniman reog yang berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Pacitan. Masih di hari dan tempat yang sama, pada malam harinya dilaksanakan Festival Langen Beksan. Didukung para seniman dan seniwati dari Paguyuban Seni Tayub Sedyo Pradonggo, Desa Wonodadi Kulon, Kecamatan Ngadirojo. Ratusan praktisi Langen Beksan se-Kabupaten Pacitan ikut turun meramaikan festival tersebut. Event ini digelar oleh Karang Taruna dan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Pacitan. Alasan dilaksanakan tayub adalah karena makna yang tersirat dalam kata tayub itu sendiri, yakni ditata supaya guyup. Dengan harapan semua bisa diatur supaya bersatu atau nyawiji. Melalui kesenian ini, harapannya dapat mempersatukan semua elemen masyarakat Kabupaten Pacitan. Menjelang penghujung bulan Agustus, tepatnya hari Selasa 30 Agustus 2022, dilaksanakan upacara adat Tetek Melek di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan. Tetek Melek merupakan tradisi untuk mengusir pagebluk. Dalam ritual itu, masyarakat membunyikan berbagai aneka instrumen dari alat-alat pertanian dan kentongan sambil keliling area persawahan desa setempat. Diikuti oleh ratusan orang, harmoni musik alam pun tercipta. Arak-arakan manusia itu menyemut. Sembari terus memainkan lagu, mereka berjalan melalui jalur sempit di antara hamparan sawah. Sementara di bagian paling depan terlihat serombongan orang membawa tumpeng berukuran raksasa. Tetek sendiri berarti mengusir, sedangkan melek berarti membuka mata alias nyata, yang bermakna harapan bahwa prosesi tersebut menjadi sarana mengusir mara bahaya. Pacitan adalah kabupaten yang memiliki beragam potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa, maupun tsunami. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat sangat diperlukan. Sehingga
muncullah gagasan untuk melaksanakan kegiatan Ruat Jagat yang dilaksanakan pada hari Sabtu 5 November 2022. Ruat Jagat ini menjadi media sosialisasi atas kerawanan dan potensi bencana alam. Hal ini seperti doa pengingat bagi masyarakat Pacitan agar sesuatu yang buruk tidak terjadi. Ruat Jagat ini juga wujud apresiasi kepada masyarakat, pelaku seni budaya, dalam menjadikan budaya serta semangat gotong royong sebagai kekuatan dalam bertahan dari berbagai bencana. Diawali dari pendopo Kabupaten Pacitan menuju ke perempatan Penceng, rombongan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji berjalan bersama dengan para pembawa panci-panci dari setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan. Di pertengahan bulan penghujung tahun 2022, pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga kembali menggelar pagelaran seni budaya Festival Rontek. Dengan tajuk Festival Rontek Geden Akhir Tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 16 dan 17 Desember 2022. Setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19, Festival Rontek Geden menampilkan 12 peserta yang menjadi wakil dari masing-masing kecamatan. Ronda Tetek yang disingkat Rontek merupakan kesenian tradisional budaya khas Pacitan yang selalu digelar sebagai upacara mempertahankan tradisi leluhur. Festival Rontek ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kualitas seniman, juga mempromosikan produk dari karya seni budaya daerah.
punya beberapa nilai budaya dan nilai tradisi. Kita punya lebih dari 10 upacara adat yang berkembang di Kabupaten Pacitan. Kita juga mempunyai banyak hal tentang seni budaya yang ada di Kabupaten Pacitan ini. Dan harapan saya untuk di tahun 2023 nanti bagaimana seni budaya di Kabupaten Pacitan itu mampu mewarnai, dalam arti mewarnai itu orang datang ke Pacitan tidak hanya melihat eksotisnya alam, tapi juga melihat seni budayanya. Tiada kendali atas waktu. Ia akan terus melaju. Kita yang terus bergerak, atau kita hanya diam. Kitalah yang memiliki kendali itu. Tak terasa, lembar kalender ini segera berganti. Catatan-catatan di sepanjang tahun akan menjadi bukti. Yang jelas, kesempurnaan adalah milik Sang Maha Kuasa. Yang kita butuhkan adalah bergerak dan terus bergerak. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih dari hari ini. Laksana daun, ada yang tumbuh dan ada yang gugur. Yang gugur menjadi penyubur yang tumbuh. Jangan hilang di penghujung tahun ini, karena ada tahun depan yang harus kita gapai. Ada alam yang harus kita jaga. Ada budaya yang harus kita lestarikan. Ada hamparan kertas kosong yang harus kau isi. Ada anak negeri yang harus kau gugah untuk bangun pagi. Bergerak bersama, membangun mimpi, mewujudkan harapan dengan Nyawiji.